Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi trigonometri 2 dengan subtopik rumus sinus dan kosinus dalam suatu segitiga. Pada materi trigonometri 1 hanya membicarakan masalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sedangkan untuk segitiga yang lain, baik segitiga lancip atau segitiga tumpul, belum dibicarakan. Nah, pada trigonometri 2 ini akan kita bicarakan tentang sisi-sisi atau sudut dalam segitiga sembarang. Mungkin untuk menentukan unsur sudut atau sisi suatu segitiga sembarang, nanti akan digunakan dua rumus, yaitu rumus sinus dan rumus kosinus. Nah, yang pertama kita bicara mengenai rumus atau aturan sinus. Misalkan perhatikan segitiga ABC berikut. Segitiga ABC yang pertama, segitiga lancip. Segitiga yang kedua adalah segitiga tumpul. Pada segitiga ini akan berlaku aturan sinus. Aturan sinusnya adalah demikian. Jadi perbandingan antara sisi dan nilai sinus sudut yang saling berhadapan adalah sama. Jadi sekali lagi perbandingan antara sisi dan sinus sudut yang saling berhadapan adalah sama. Jadi dalam hal ini berarti sisi A, maka ingat ini segitiga ABC. Dalam penamaannya berarti ini sudut A, sudut B, sudut C. Maka sisi di hadapannya dikatakan sisi A, sisi ini berarti sisi B, ini sisi C. Maka berlaku A per sin A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Demikian juga untuk yang tumpul, berarti A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, inilah yang dinamakan aturan sinus atau rumus sinus. Sebelum kita terapkan konsep tadi, maka perlu kita buktikan apakah benar rumus tadi itu. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABC berikut ini. Pada segitiga ABC ini, kita buat garis BE. BE adalah siku-siku terhadap garis AC. BE garis AC misalkan kita beri nama L. Terus kemudian kita buat garis CD. CD ini misalkan adalah panjangnya T. CD juga tegak lurus terhadap AB. Nah, sekarang pertama kali kita perhatikan segitiga ADC. Segitiga ADC. Segitiga siku-siku yang pertama ini. Maka kalau kita lihat sinus A, sin A, maka ingat sin itu adalah perbandingan sisi depan dan miring. Sin demi depan miring. Maka T per B. T per B. Di CD per AE. CD per AE berarti T per B. Dengan demikian T-nya sama dengan B kali sin A. Ini persamaan pertama, kita simpan dulu. Sekarang kita lihat pada segitiga BDC. BDC, segitiga siku-siku yang kanan. Maka sinus B adalah T per A. Sinus berarti depan per miring. T per A. Sehingga dengan demikian T sama dengan A sin B. Sehingga dari 1 dan 2, maka ini T sama dengan B sin A. Ini T sama dengan A sin B, berarti didapatkan A sin B sama dengan B sin A, B sin A. Nah, dengan demikian berarti didapatkan A sin B sama dengan B sin A. Dari sini kita ubah menjadi bentuk pembagian, berarti A dibagi sin A, B dibagi sin B. Sehingga kalau kita kalikan silang kembali, akan nilainya sama. Jadi kita sudah mendapatkan perbandingan bahwasanya A per sin A itu sama dengan B per sin B. Berarti sudah terbukti untuk satunya. Sekarang untuk satunya lagi, kita lihat segitiga ABE.
segitiga. Nah, yang kedua, sekarang kita lihat, perhatikan segitiga BEA. BEA, segitiga siku-siku BEA. Di sini sin A sama dengan, berarti sin adalah depan per miring. Berarti BE per AB, berarti L per C. Jadi sin A sama dengan L per C. Dan demikian L sama dengan C kali sin A. Nah, selanjutnya kita perhatikan segitiga BEC. BEC. Maka segitiga BEC, maka sin C didapatkan sin sama depan per miring. Berarti sin C sama dengan BE per BC. Sehingga BE sama dengan L, BC-nya sama dengan A, berarti sin C sama dengan L per A. Maka L sama dengan A kali sin C. Sehingga dari 3 dan 4 tadi, ini 4 sama 5, bahasanya yang 4 adalah L sama dengan C sin A, dan yang kelima L sama dengan A sin C, maka didapatkan A sin C sama dengan C kali sin A. Dengan cara yang sama tadi, kita ubah menjadi bentuk perbandingan, berarti kita dapatkan A per sin A sama dengan C per sin C. Sehingga dari 3 dan 6, 3 tadi didapatkan A per sin A sama dengan B per sin B, yang keenam A per sin A sama dengan C per sin C, maka dari sini akhirnya bisa disimpulkan bahwasanya A per sin A, B per sin B, sehingga sama dengan C per sin C. Nah, jadi rumus atau aturan sinus sudah berlaku. Nah, untuk memahami dari aturan sinus tadi, maka kita lihat contoh yang pertama. Misalkan pada segitiga ABC, panjang sisi B sama dengan 4,2 cm. Besar sudut A-nya 62 derajat dan sudut B-nya 46 derajat. Hitunglah panjang sisi A. Nah, untuk menjawab persoalan tadi, mungkin supaya lebih mudah, maka harus kita gambarkan dulu segitiganya. Jadi segitiga ABC sesuai yang diketahui berarti sisi B itu berarti 4,2, kita letakkan di sini. Sudut A-nya sama dengan 62, kita letakkan di sini. Sudut B-nya 46, kita letakkan di sini. Berarti panjang sisi A, berarti ini sisi yang kita ditanyakan. Sehingga ketika melihat kondisi seperti ini, berarti kalau kita lihat, oh ini saling berhadapan, tanyakan, berarti bisa kita gunakan aturan sinus. Tentunya aturan sinus yang kita gunakan adalah A per sin A sama dengan B per sin B. Sehingga dari sini A sama dengan B per sin B dikalikan dengan sin A. Nah, sehingga ketika kita masukkan, sehingga nilai yang kita masukkan di sini didapatkan B-nya tadi 4,2, sudut A-nya 62, sudut B-nya 46. Sehingga kita gunakan kalkulator untuk mencari nilai sinusnya. Sehingga 42 sin 62 adalah 0,88, sin 46 adalah 0,2. Sehingga kalau kita sederhanakan, nilai A-nya adalah 5,13. Jadi dengan demikian panjang sisi A adalah 5,13. Dan contoh yang kedua, pada segitiga PQR, panjang sisi P 5,8, sisi Q 6,7, dan sudut Q sama dengan 48. Hitunglah besar sudut R. Nah, tentunya untuk mengerjakan soal ini kita gambarkan, kita visualkan supaya mudah. Jadi segitiga PQR. Kita letakkan sisi-sisi yang diketahui, sisi P. Berarti P ini 5,8. Sisi Q berarti 6,7. Sudut Q-nya 48. Yang ditanyakan adalah sudut
R. Nah, kalau dengan melihat kondisi ini, berarti maka dengan melihat kondisi ini, kalau kita mau mencari sudut R, tentunya syaratnya tadi, sudut R berarti harus kita tahu panjang PQ. Padahal panjang PQ-nya tidak diketahui. Maka tidak bisa kita cari sudut R. Maka pada kasus ini kita cari dulu sudut P-nya dengan melihat sisi yang saling berhadapan ini. Dan demikian berarti pada kasus ini kita cari dulu sudut besarnya sudut P. Nah, besarnya sudut P berarti kita gunakan perbandingan. Jadi Q per sin Q sama dengan P per sin P. Maka sin P sama dengan P per Q kalikan sin Q. Jadi ini naik ke sana. Ini naik ke atas, ini turun. Jadi P per Q kali sin Q. Sehingga dari sini berarti sin P didapatkan P-nya 58, ini 64, maaf ini terbalik. Ya, 6,7 kali sin 48. Sehingga dan demikian kalau dicari dengan menggunakan kalkulator, berarti sin 48 adalah 0,7. Nah, harusnya ini terbalik, jadi di bawah, di ke atas, sehingga dicari ternyata sin P adalah 0,64. Berarti dari sini kita cari inverse P-nya, pakai shift atau INV pada kalkulator, maka didapatkan sudutnya adalah 39,8. Sehingga besar sudut R bisa kita cari, sudut R itu berarti karena besarnya jumlah sudut dalam segitiga adalah 180, maka sudut R adalah 180 dikurangi 2 jumlah sudut yang lain. Sehingga sudut yang diketahui 48, yang dicari 39, maka dengan demikian sudut R-nya adalah 180 dikurangi ini, sehingga didapatkan 92,2 derajat. Nah, itu tadi contoh-contoh penerapan pada aturan sinus. Selanjutnya kita bahas tentang aturan kosinus. Aturan kosinus agak beda dengan aturan sinus. Biasanya kalau aturan kosinus itu adalah persoalannya diketahui sebuah sudut dan 2 buah sisi yang mengapit. Sehingga kalau kita lihat pada segitiga ABC berikut ini, ABC sama berarti sisi A, sisi B, sisi C. Maka ini akan berlaku sisi A dikuadratkan sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC kali cos A. Ini sebenarnya hampir mirip seperti teorema Pythagoras. Cuma bedanya teorema Pythagoras itu tidak ada 2BC cos C. Cosnya. Ya, sehingga itu saya ulangi lagi. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali kosinus sudut A. Andaikan ini siku-siku hanya, maka nanti sama dengan teorema Pythagoras. Jadi kalau kita lihat A-nya 90, berarti cos A adalah 90, cos 90 0, berarti bentuk ini 0. Maka mengingatnya sama, mudah, seperti teorema Pythagoras. Jadi satunya lagi, cuma bedanya di sini dikurangi dengan 2BC cos sudut yang diapit. Nah, kalau sisi B-nya ini B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali sin B. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali sin C. Itulah aturan kosinus. Jadi aturan kosinus ada 3 macam tergantung dari bentuknya, dari apa yang diketahui. Mungkin nanti pada contoh akan lebih mudah untuk memahami. Jadi ini pun sama. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat
dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2A kali C kali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos C. Inilah aturan kosinus. Sama untuk aturan kosinus, mari kita buktikan rumusnya. Mungkin nanti yang akan kita buktikan hanya satu, yang lainnya nanti bisa kalian coba sendiri. Jadi misalkan kita akan membuktikan aturan kosinus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Maka kalian perhatikan segitiga lansip, segitiga ABC ini juga sama. Maka kalau pada segitiga ABC yang sebelah kiri, ini kita buat garis siku-siku, garis tegak lurus dengan AB. Sehingga CD tegak lurus dengan dengan AB, berarti nantinya ACD merupakan segitiga siku-siku. Demikian juga BCD adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABC tadi, berarti terbagi menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga ACD dan segitiga BCD yang sama-sama siku-siku. Jadi di sini misalkan panjang AD-nya adalah X, berarti panjang BD-nya adalah C min X, karena AB sama dengan C. Sedangkan kalau yang ini terbentuk dua buah segitiga siku-siku, yaitu BDC, segitiga besar, tambahan, dan segitiga kecil, yaitu ADC. Nah, sekarang kita lihat pada segitiga ADC. Pada segitiga ADC berlaku ADC berarti berlaku Pitagoras CD kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat. Sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-sikunya. Nah, dari sini didapatkan ini CD kuadrat adalah B kuadrat min X kuadrat yang pertama. Di samping itu, kalau kita lihat nilai cos A-nya, cos A itu berarti samping per miring. Berarti AD per AC, sehingga cos A sama dengan X per B. Sehingga dengan demikian, X-nya sama dengan B kali cos A. Ini yang pertama. Samping itu juga kita lihat segitiga BDC, segitiga BCD. BDC. Maka ini merupakan siku-siku juga, maka berlaku CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. Sehingga CD kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C min X dikuadratkan. Sehingga A kuadrat C min X dikuadratkan kita buka menjadi C kuadrat min 2CX plus X kuadrat. Sehingga ini kurungnya kita buka, maka A kuadrat min 2 min C kuadrat ditambah 2CX min X kuadrat. Kita anggap persamaan 3. Sedangkan kita lihat persamaan 1 dan 3 ini. Di sini tadi CD kuadratnya didapatkan B kuadrat min X kuadrat. Yang di sebelah sini didapatkan A kuadrat min C kuadrat plus 2CX min X kuadrat. Sehingga dari ini didapatkan B kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat ditambah 2CX min X kuadrat. Sehingga X-nya 0, ini min jadi 0, berarti berubah menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat ditambah 2CX. Jadi dan demikian, kalau kita yang mau cari adalah A-nya, berarti A-nya yang lain kita pindah. Maka didapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat, ini pindah kemari C kuadrat, ini pindah kemari menjadi min 2CX. Nah, akhirnya didapatkan A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2CX. Kita ingat tadi C-nya itu sama dengan B cos A. Maka bisa kita ganti B cos A. Sehingga kita susun supaya bentuknya sama dengan bentuk yang asal.
berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah, sehingga sudah kita buktikan aturan kosinusnya. Nah, nanti untuk bentuk yang B kuadrat dan C kuadrat bisa kalian buktikan sendiri dengan cara membuat garis tegak lurus di sudutnya masing-masing. Jadi bisa nanti untuk yang satunya, ini nanti untuk mencari sudutnya. Ya, jadi nanti silakan kalian coba. Sedangkan untuk menentukan besar sudut, aturan kosinus, nah mungkin kita ambil salah satu tadi. Dari bentuk A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Jadi mengingatnya mudah, jadi dari bentuk awal ini, maka bentuk yang ada sudutnya kita pindah ke kiri menjadi 2BC cos A. 2BC cos A berarti sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dengan demikian cos A-nya sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Dengan cara yang sama untuk bentuk B kuadrat dan C kuadrat nanti kita dapatkan rumusnya ini. Jadi cos A adalah B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Cos B berarti A kuadrat min C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Cos C sama dengan A kuadrat min plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Sehingga mengingatnya cukup mudah. Kalau ini sudut A berarti A kuadratnya negatif. Di sini tidak ada A-nya. B berarti ini B kuadratnya negatif. Ini tidak ada B-nya. Ini C berarti C-nya negatif, ini tidak ada B-nya. Ya, demikian untuk aturan kosinus. Jadi diingat-ingat cara mengingatnya tadi, cara penerapannya. Sekarang kita lihat selanjutnya adalah penerapan pada contoh kasusnya. Sekarang contoh ketiga. Pada segitiga ABC, panjang sisi A sama dengan 5, panjang sisi B sama dengan 8, dan sudut C-nya adalah 60 derajat. Hitunglah A panjang sisi C, sudut B, dan besar sudut A. Nah, tentunya cukup mudah. Kita gambarkan secara visual dulu biar gampang. Berarti segitiga ABC, panjang sisi B-nya 8, kita letakkan di sini 8, sisi A-nya sama dengan 5, kita letakkan sudut C-nya di sini. Sehingga kalau tanyakan panjang sisi C, berarti depan sisi C sama saja dengan AB. Nah, tentunya ingat tadi, C berarti C kuadrat adalah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali kosinus C. Sehingga A-nya kita masukkan, berarti 5 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 8 kali kosinus 60. 25, 64, berarti 2 kali 5 kali 8 ke setengah. Sehingga ini kalau kita jumlahkan 89, ini sederhanakan 40, berarti C kuadratnya 49. Berarti C-nya sama dengan 7. Nah, selanjutnya untuk mencari setelah ketemu AB sama dengan 7, kita cari besar sudut cos B. Besar sudut cos B, ya setelah tahu ini, sebenarnya bisa pakai aturan sin boleh, aturan cos juga boleh. Karena pada topik ini mau kita gunakan aturan cos untuk menunjukkan besarnya sudut, berarti cos B adalah sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min B kuadrat per 2AC, berarti A-nya 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat min 8 kuadrat dibagi 2 kali 5 kali 7. Sehingga didapatkan sama dengan, kalau kita sederhanakan menjadi 1/7. Dengan demikian, kita pakai kalkulator untuk mencari besarnya sudut B. Jadi pakai INV atau shift pada kalkulator itu, lalu tekan cos, lalu masukkan besarnya 1/7. Sehingga didapatkan besarnya sudut B adalah 81,8. Dengan demikian, sudut B sudah ketemu, kita cari sudut A.
Sudut A adalah sama dengan jumlah semua sudut dalam segitiga dikurangi dengan jumlah dua sudut yang lain. Dengan demikian berarti 180 dikurangi dengan 81,8 tambah 60 sehingga hasil akhirnya adalah 38,2. Contoh selanjutnya, pada segitiga ABC, panjang sisi A 5 cm, B sama dengan 8 cm, dan kosinus B sama dengan 2/3. Tentukan nilai sin A. Nah, sekarang kita lihat, kita visualkan dalam menjawabnya. Kita letakkan nilai-nilai yang ada. Tadi berarti panjang sisi A-nya 5, panjang sisi B-nya 8, lalu kosinus B-nya sama dengan 2/3. Yang ditanyakan adalah sinus sudut A. Nah, pada kasus ini kalau kita gunakan aturan kosinus, maka tidak bisa. Paling bisanya kita gunakan aturan sin. Nah, ini perbandingan sisi yang berhadapan. Sisi dan sudutnya yang berhadapan. Sehingga karena yang dicari cos, padahal di sini aturan sin, maka langkah pertamanya kita cari dulu nilai sin B-nya. Maka kita ingat, untuk mencari sin-nya, ya, kita lihat pada segitiga siku-siku. Berarti cos B itu kita gambarkan, nilainya sama dengan 2/3. Kita gambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku. Cos itu adalah samping per miring. 2-nya samping, 3-nya miring. Dia 2/3. Sehingga sisi di depannya, karena sin kita butuh sisi di depan kita bisa cari dengan menggunakan sifat Pitagoras. Jadi AC adalah akar dari 9. 3 dikuadratkan dikurangi 2 kuadrat. 9 dikurangi 4 sehingga akar 5. Dengan demikian sin B-nya sama dengan akar 5/3. Nah, setelah ketemu sin B-nya maka bisa kita gunakan aturan sin. Maka aturan sin yang digunakan tentunya adalah B per sin B. Ya, berarti B per sin B sama dengan A per sin A. Berarti B per sin B sama dengan A per sin A. Untuk mencari ini, B per sin B sama dengan A, berarti sin A kita tarik ke atas, ini ke bawah. Sehingga sin A sama dengan A per B kali sin B. Sehingga A-nya 5, B-nya 8, sin B-nya adalah akar 5/3, dengan demikian 5/24 akar 5. Jadi belum tentu, maka lihat betul walaupun diketahuinya adalah cos, belum tentu aturan yang digunakan adalah aturan cos, sehingga bisa membedakan. Jadi pada contoh keempat ini sudah masuk pada bagaimana membedakan antara aturan cos atau aturan sin. Nah, selanjutnya contoh yang kelima. Mungkin ini agak kompleks terkait dengan beberapa aturan-aturan yang harus dicari. Misalkan sebidang tanah berbentuk segi 4 seperti gambar di bawah ini. Tentukan panjang AD, panjang BD, panjang CD. Mari kita bahas satu persatu. Yang A dulu mencari panjang A. Untuk mencari panjang AD, kita lihat segitiga ABD. Pada segitiga ABD, posisi yang diketahui adalah sisi AB, sudut D, dan sudut A. Sehingga ketika kita mau mencari panjang AD, kita akan mencari panjang AD, berarti kalau kita menggunakan aturan sinus, berarti kita harus mencari panjang sudut B. B yang sini dulu. Sehingga kita cari dulu sudut B. Sudut B adalah 180 dikurangi jumlah dua sudut ini. Sehingga 30 tambah 70 sehingga nilainya sama dengan 80 derajat. Jadi sudut B-nya 80 derajat. Maka AD sama dengan AD. Kita cari dengan aturan sinus. Berarti AD per sin B sama dengan AB per sin D. Sehingga AD sama dengan
AB per sin D dikalikan dengan sin B. Sehingga AB 80, sudut D-nya 70, dan sudut B-nya 80. Sehingga dari sini kita cari AD sama dengan 80 per sin 70 adalah 0,940. Kemudian sin 80 adalah 0,985. Dengan demikian AD adalah 83,8 meter. Selanjutnya yang kedua, untuk mencari panjang BD. Mencari panjang BD. Jadi kita perhatikan juga segitiga ABD ini, maka kalau kita lihat berarti unsur yang diketahui sudah saling bisa kita cari, dan bisa kita gunakan aturan sinus. Jadi BD per sin B per sin A, BD per sin A sama dengan AB per sin D. Sehingga AB sama dengan AB dibagi sin D dikalikan sin A. Sehingga 80 kali sin 70 kali sin 30. Sehingga 80 dibagi 0,940 itu nilainya dari sin 70, sin 30 adalah setengah. Sehingga nilainya 42,6. Nah, selain itu, karena mungkin bisa tadi AD sudah kita cari di A, bisa juga kita gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus, jadi BD kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AD kuadrat min 2AB AD cos A. Sehingga 80 kuadrat ditambah 83,8 kuadrat min 2 kali 80 kali 83,8 kosinus 30. Sehingga angka-angka ini dalam menghitungnya bisa kita gunakan kalkulator sehingga didapatkan 1810,7. Sehingga dengan demikian panjang BD-nya adalah 42,6. Sehingga sama. Jadi kita pakai aturan sin boleh, pakai aturan cos boleh. Resikonya kalau aturan cos kita gunakan, nantinya kalau pada perhitungan A salah, maka bisa berdampak untuk soal B salah. Tetapi kalau kita gunakan aturan sin, maka kalau kita gunakan aturan sin, tidak akan terpengaruh dengan jawaban yang A. Misalkan kalau A yang A-nya salah, bisa juga B-nya menjadi benar. Nah, selanjutnya adalah mencari panjang CD. Panjang CD. Sehingga kalau panjang CD, berarti kita perhatikan segitiga BCD. Segitiga BCD ini. CD berarti pada unsur ini yang diketahui adalah berarti panjang BD-nya sudah diketahui, panjang BC dan sudut ini. Sehingga kalau kita menggunakan aturan sin tidak bisa, aturan cos tidak bisa, langsung ketemu CD. Maka kalau mau kita menggunakan aturan cos berarti harus tahu besar sudut B yang ini. Ya, besar sudut yang B yang ini, maka kita cari dulu sudut D-nya yang di sini. Maka dari sini berarti BD per sin C sama dengan BC per sin D. Sehingga sin D kita akan tarik ke atas, terus kemudian BD-nya ke bawah, jadi BC per BD, ini kita kalikan ke kanan, berarti ketemu kalikan sin C. Sehingga BC-nya 40, BD-nya 42,6, C-nya 60, sin 60. Sehingga sin D sama dengan 40, kali ini kali sin ini ketemunya 0,813. Nah, silakan nanti coba pakai kalkulator. Sehingga sudut D sama dengan 54,4. Maka sudut B sama dengan 180 dikurangi jumlah dua sudut yang lain. Didapatkan sudut B-nya 65,5. Nah, selanjutnya bisa kita cari panjang CD. Panjang CD bersama dengan panjang BD kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali panjang BD kali BC kali kosinus sudut B yang ini. Sehingga nilainya kita masukkan 42,6 kuadrat, 40 kuadrat, dan seterusnya. Sehingga silakan nanti bisa dihitung pakai kalkulator, maka nanti didapatkan CD kuadratnya adalah 2001,49. Sehingga di akar, maka didapatkan 44,73. Nah, demikian pembahasan tentang aturan sinus.
aturan kosinus pada segitiga sembarang. Sehingga dalam penerapannya harus hati-hati, tidak serta-merta harus menggunakan aturan sin atau aturan kos. Kalau segitiganya siku-siku, ya lebih baik menggunakan perbandingan trigonometri dasar. Tidak usah mempersulit diri sendiri. Nah, mudah-mudahan penjelasan kali ini untuk materi tentang trigonometri 2, subtopik aturan sinus dan kosinus dapat bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.